foto nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mau membersamai kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Dia Retno, CGP Angkatan 7, Provinsi Jambi. Baik, sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu, seraya mengucapkan syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun di dunia virtual ini. Baik, silakan dimulai. Baik, selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Ini adalah materi yang sangat menarik yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan untuk pengembangan diri kita. Semakin kita membuka ilmu, membuka diri terhadap perubahan, tentunya mindset kita juga akan berubah. Ya Bapak Ibu, kita anggap ini adalah satu pengembangan diri yang luar biasa menarik dan yang pasti itu gratis ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan coba pakai pantun ya Bu Dia Retno. 1, 2, 3, kucing berlari, 4, 5, 6, burung terbang. Kalau tidak upgrade hari ini, pasti kamu tertinggal di belakang ya Bapak Ibu, karena yang memotivasi diri kita itu adalah kita sendiri. Baik, saya persilahkan untuk Ibu Dia Retno. Aku udah cukup itu. Iya. Terima kasih. Coba sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Ya? Iya, boleh dulu. Silakan di-mute ya Bapak Ibu, kecuali memberikan pertanyaan nanti setelah selesai presentasi. Ya, setelah atau merespon apa yang ingin saya tanyakan, atau saya meminta komentar Bapak Ibu, boleh di-unmute. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mau dengar dulu sapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bu Yayu. Iya. Di sini sepertinya tidak ada bapak-bapak ya, semua ibu-ibu muka cerah di sore hari ini. Ya, terima kasih sudah memberikan meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif ya. Ini materi yang saya terima pada pembekalan pendidikan guru penggerak angkatan 6 ya Bu Is, bukan angkatan 7 kita, angkatan 6 Kota Jambi. Baik Ibu. Ya, oke. Sebelumnya ini saya akan share screen dulu ya. Nah, ini tampilan saya. Oke. Di sini saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini didampingi dengan pengajar praktik itu Ibu Nurul Hikmawati dan dengan fasilitator Bapak Dida Virgiawan. Nah, untuk sebelum kita melakukan kegiatan ini, ada baiknya kita bikin kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Ya, ada yang berkenan memberikan apa itu kesepakatan yang harus kita ikutin sama ngikutin kegiatan ini Bapak Ibu? Ya, mungkin dari Bu Mariska bisa memberikan idenya, Bu Mariska. Kira-kira apa ya kesepakatan selama kita mengikuti kegiatan ini, Bu Mariska? Oke, baik. Terima kasih. Sedikit di sini saya, sedikit saya memberikan sharing tentang budaya positif ya, Bu Dia Retno? Iya, kesepakatan kita saat mengikuti sebelum kita ngelanjutin ini kira-kira apa ya kesepakatan kita sebelum melakukan kegiatan ini. Ya. Oke, kesepakatan untuk mengikuti kegiatan ini karena kita dalam daring ya, jadi alangkah baiknya kita sama-sama on cam semuanya. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Oke. Ya, berarti kita semua on cam dulu ya selama kegiatan. Terima kasih Bu Mariska. Ada lagi? Sama-sama. Ya.
Ya, ada lagi yang lainnya yang ingin memberikan kesepakatan selain on cam? Ada lagi Bapak, Ibu-ibu? Ibu-ibu hebat, ibu-ibu cantik, ibu-ibu semangat? Ibu Vini mungkin memberikan masukannya, Ibu Vini? Mic-nya Bu Vini? Oke, terima kasih kesempatannya Bu Diah Retno. Kalau menurut saya tambahan aja untuk kesepakatan kita dalam pelaksanaan daring sosialisasi penerapan budaya positif ini bicara saat diberikan kesempatan. Sepertinya itu. Oke, ya terima kasih ya. Setuju ya Ibu-ibu, kita mungkin ada 2 ya di sini on cam dan mungkin merespon ada feedback ya, timbal balik antara saya dan peserta kegiatan ini. Oke, saya langsung aja. Ini penerapan budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan sebuah kebiasaan ya, atau dia seperti keyakinan yang tumbuh di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang mempunyai nilai-nilai baik. Bisa terlihat Bapak Ibu share screen saya? Oke, nah ini tentang budaya positif ya. Nah sebelumnya latar belakang dalam penerapan budaya positif ini apa? Nah dengan ada budaya positif ini adalah akan terciptanya suasana positif yang membuat itu pembelajaran kita menjadi kondusif. Nah sehingga membuat pembelajaran menyenangkan dan membantu menggerakkan moral yang positif bagi siswa. Karena budaya positif ini kan ujung-ujung akhirnya kita ingin membentuk moral para siswa-siswa kita agar mereka bisa bersikap lebih baik sesuai nilai-nilai kebaikan yang kita anut atau yang kita pegang. Nah, kemudian dari itu selain karakter yang akan terbentuk sangat baik, kemudian secara kognitif akademiknya juga akan terbentuk dengan baik dikarenakan lingkungan yang terbentuk dari suasana positif tadi. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa budaya positif itu yaitu nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan juga bisa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid-murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, nah untuk mewujudkan budaya positif ini tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Ada langkah-langkahnya akan terciptanya budaya positif. Yang pertama itu adanya ini, ya. Landasannya itu di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini kita sebagai guru itu memberikan pembelajaran untuk anak-anak ya, yang tugasnya kita menuntun anak-anak itu untuk dengan segala kekuatan kodrat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat saat mereka kelak dewasa nanti. Ya. Nah, maka sebagai guru itu kita harus bukan harus ya, sebaiknya kita menganut trikon yang diasaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ya, ini 3 ini biasanya sudah memang kita pakai ya, kita pahami sebagai asas pendidikan yang kita sebagai guru ya. Ingarso Suntulodo itu kita biasanya di depan kita menjadi teladan. Ing Madyo Mangunkarso ya, kita di belakang kita pembimbing, dan Tuturi Handayani. Ya, ini adalah landasannya mengapa kita bisa menumbuhkan budaya positif. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif itu diawali dengan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu ya? Mungkin Ibu Ismi
boleh mengeluarkan pendapatnya ketika Bu Ismi mendengarkan kata disiplin, Bu Ismi? Bu Ismi? Ya, oke. Bu Sulastri mungkin ya? Iya. Oh, ya. Iya. Baik, Bu Retno. Kalau pertama kali kita dengar disiplin itu pasti mengacu pada aturan. Dengan aturan, iya. Iya. Dengan Jadi yang terpikir itu adalah tepat waktu, manajemen yang baik. Nah, seperti itu Bu Yayu. Oh, Itu iya. sih yang pertama kali terpikir tentang disiplin. Ya, terima kasih Bu Sulastri ya Sama-sama. tanggapannya. Jadi benar ketika kita menemukan atau mendengar kata disiplin itu terlintas di dalam pikiran kita adalah sebuah aturan. Nah, sebuah aturan ini kalau misalnya kita renungkan lagi, aturan itu sifatnya mengikat. Nah, terkadang di sini ada terjadinya miskonsepsi ya dalam kita menerapkan peraturan tersebut atau disiplin memaknai kata disiplin tersebut. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi yang terkait dengan disiplin ya. Karena tidak jarang kita sebagai guru misalnya ada anak yang melanggar aturan. Refleks kita biasanya menegur, ya kan? Menegur itu kadang kita bisa dengan apa ya? Menanyakan alasan ataupun kita secara tidak langsung memberikan apa ya sebuah ancaman bisa seperti itu dan kita harap dengan kita menegurnya dan memberikan feedback tadi itu akan mengubah mereka menjadi lebih tertib, lebih disiplin kan mereka punya tujuan. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang disiplin. Yang pertama itu Mamam, kita yuk. sebagai guru. Oh, Mamam, Dok. Nggak makan Putri, nasi ya, Dek? Putri boleh dimutkan dulu, Putri. Ayah. Ya, Ibu Tri Ya. dimutkan dulu, Bu Tri. Ya, terima kasih. Ya, miskonsepsi kita terhadap disiplin yaitu yang pertama, kita beranggapan bahwa guru itu adalah orang yang bisa mengontrol murid, ya. Padahal mungkin siswa atau murid kita melakukan pelanggaran atau suatu kesalahan itu ya mereka punya tujuan, ya. Mereka ada ada maksud kenapa mereka melakukan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ilusi atau miskonsepsi itu kita biasanya memberikan nasihat ya untuk anak yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan itu kita berpendapat bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk anak kita, untuk anak didik kita. Tetapi pada kenyataannya itu tidak membuat mereka lebih disiplin karena hanya masukan atau nasihat yang kita berikan kepada mereka. Kemudian ya kita terkadang memberikan feedback atas kesalahan mereka itu dengan memberikan kritik ya sehingga membuat mereka merasa bersalah ya kita beranggapan itu akan menguatkan karakter mereka tetapi lagi ini ternyata hanya miskonsepsi saja bahwa dengan kritik dan membuat mereka bersalah itu malah mungkin bikin mereka lebih down ya malah mereka tidak merasa oh tidak bisa tidak menumbuhkan motivasi kepada mereka. Dan yang terakhir ya kita sebagai guru ini lebih dewasa anak murid kita itu masih anak-anak dan kita beranggapan kita ini orang dewasa yang bisa memaksa mereka yang punya hak itu untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang kita mau. Nah dengan harapan akan mewujudkan disiplin. Ternyata hal ini tidak berpengaruh besar untuk tumbuhnya disiplin positif kepada anak. Nah, maka dari itu saya bisa menyimpulkan bahwa disiplin merupakan kesadaran yang tumbuh pada diri seseorang itu untuk mengikuti dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang dilakukan dengan tanggung jawab. Jadi di sini maksudnya kita misalnya gini sebagai seorang guru nih, ya Bapak Ibu-ibu sering misalnya kita untuk masuk sekelas usahakan masuknya itu tepat waktu. Nah, mungkin di sini kita sudah punya ngerasa ada tanggung jawab ya ada tanggung jawab dan kepercayaan diberikan anak-anak. Nah, itu adalah suatu bentuk disiplin. Tapi ketika
ibu-ibu atau saya juga ya, mungkin terlambat, mungkin karena ada sesuatu, ya itu pelanggaran disiplin. Nah, dari disiplin positif itu, ya kita melakukannya itu tanpa paksaan, ya, tanpa kekerasan yang kita lakukan kepada murid kita, sehingga kita membuat murid kita itu lebih lebih sadar untuk melakukan sesuatu aturan tadi yang Bu Lastri bilang, ya. Nah, itulah makna dari kata disiplin positif. Nah, ibu-ibu, tentang disiplin positif ini, apakah bisa dimengerti, ibu-ibu? Tentang penerapan disiplin positif atau maknanya disiplin positif ini? Mengerti, Bu. Iya, jadi ada konsepsi miskonsepsi tadi seminimal mungkin ya. Mungkin kita juga tidak bisa menghilangkan, tidak bisa nih ketika anak buat salah, aku tidak bisa nyegah. Nah, itu pelan-pelan ibu-ibu ya. Mungkin ya saya pun juga sebelum dapat materi ini juga terkadang ada juga hilaf, saya sering marah atau saya sering memberikan nasihat ya, yang tujuannya sih kita baik, tujuannya untuk membuat anak ini lebih tertib ya, lebih ikut aturan, tetapi pada kenyataannya apa yang saya lakukan itu atau ternyata masih ada kesalahan ya, atau kesalahan persepsi menurut materi budaya positif ini. Oke. Nah, lanjut ya. Untuk membuat budaya positif ini, setelah kita melakukan disiplin positif, ya, ada nilai-nilai kebajikan ya yang ingin dicapai ya. Seperti tadi ya, saat melakukan datang tepat waktu. Nah, ada nilai kebajikan yang ada pada kepatuhan tersebut. Nah, ini dirangkum karena kita itu sekarang berlandaskan dengan kurikulum merdeka yang memang nilai-nilai kebajikannya itu sudah dirangkum semua ke dalam profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu pasti paham ya, sudah mengetahui bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada namanya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oke. Ini ya tetap hubungan kita dengan Tuhan, anak-anak dengan Tuhan, dan berakhlak mulia ini lebih terkait dengan disiplin. Kemudian ada berkebinekaan global, di mana mungkin ada nilai-nilai hormat menghormati di situ ya. Kemudian tenggang rasa, toleransi. Nah, itu adalah nilai-nilai kebaikan yang terkait dengan berkebinekaan global. Kemudian ada juga bergotong royong. Nah, gotong royong ingin nilai kebaikannya apa? Ada kebersamaan, ada kekuatan seperti itu. Kemudian mandiri ini adalah kepatuhan diri ya. Sudah ada juga di sini ada rasa percaya diri, jujur, itu ada juga, dan juga kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini itu terkait dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita berkait dengan motivasi dulu. Jadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu dipengaruhi dari dalam diri ataupun dari luar intrinsik. Begitu juga motivasi seseorang itu untuk melakukan disiplin tadi. Nah, atau dia patuh terhadap sesuatu itu dilakukan dengan keyakinan mereka. Nah, ada yang dari diri, ada yang dari luar. Dari diri itu misalnya Bapak Ibu pernah kan datang terlambat. Dari dalam diri itu, kenapa saya harus datang, bukan datang terlambat ya, datangnya lebih awal saat kita mengajar. Nah, motivasi dari dalam itu adalah, ini adalah tugas saya ya, tugas saya yang ingin menyambut anak-anak di kelas ya, dengan melihat mereka bahagia, melihat saya ada di depan mereka sebelum masuk. Itu contoh motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi dari luar, intrinsik,
saya datang lebih awal, mungkin saya takut ditegur dengan kepala sekolah. Karena takut teguran tadi itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Atau contohnya anak yang membuat tugas yang kita berikan. Oke, ada anak membuat tugas atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Kira-kira motivasi intrinsiknya dari anak tersebut apa ya? Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya? Ya, Ibu Rani, ketika anak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, ya, atau mengerjakan PR-nya tepat waktu, kira-kira motivasi intrinsik yang ada pada anak itu apa ya? Mungkin dia lebih pengen nyelesain lebih cepat, jadi dia bisa ngerjakan hal lain, bisa main, bisa bebas gitu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi Mm-mm. motivasi intrinsiknya karena ada sesuatu nih, ya, ingin ada kegiatan atau kesenangan yang lain ingin dikejarnya. Iya. Oh, gitu ya. Terima kasih. Kalau motivasi ekstrinsiknya, kalau mau melakukan kegiatan tadi, kira-kira itu ekstrinsik atau intrinsik, Bu Rani? Oh, kalau yang dari yang saya sebutkan tadi itu Heeh, intrinsik, Bu, dari dalam dirinya. Dia heeh, misalnya dia pengen main sama teman, jadi tugasnya selesai duluan. iya. Jadi dia harus selesain. Kalau ekstrinsik Hmm, mungkin mau dibelikan hadiah sama mama papanya, kayak gitu, ah, janjikan sesuatu. iya, Heeh. betul. Terima kasih, Bu Rani. Ya, Sama-sama. ya. Jadi motivasi intrinsiknya tadi ya mungkin karena dia ada pengen rasa kesenangan yang untuk dipenuhinya, ya kan? Dia kan ada kebutuhan yang harus dipenuhinya itu kesenangan bermain dengan teman sehingga dia termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya lebih awal. Nah, kemudian tadi ada ekstrinsik. Nah, ini nih, kalau saya menyelesaikan tugas lebih awal, berarti mama saya ada penghargaan, apresiasi yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Bu Rani. Nah, itulah. Tapi di dalam menerapkan kedisiplinan positif ini ya, ibu-ibu guru, sebaiknya kita itu lebih memunculkan motivasi intrinsiknya, ya, bukan motivasi ekstrinsiknya. Kenapa? Karena kalau dengan motivasi intrinsiknya, tanpa kita suruh, tanpa ada perintah, mereka akan melakukan apa yang menurut mereka benar atau sudah sesuai, ya, berdasarkan arahan kita. Nah, di sini memang kita sebagai seorang guru ya harus apa ya? Memang harus cari akal, harus kreatif mungkin ya bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi anak-anak. Kan motivasi anak-anak ini ya semangat anak ini kan banyak pengaruhnya ya, kadang up and down. Disitulah kita sebagai guru harus melihat benar-benar bagaimana keadaan siswa kita saat itu. Nah, setelah mereka memiliki motivasi tadi, maka apapun apa ya arah bimbingan yang kita lakukan itu enak dilakukannya. Nah, sekarang terkait dengan hukuman dan penghargaan, ya kan mereka melakukan sesuatu itu karena motivasi. Nah, tindakan yang mereka lakukan itu ya kadang benar, kadang salah. Nah, kalau yang benar berarti mereka sudah menerapkan disiplin positif sesuai arahannya, tracknya. Tapi nih, ketika mereka melakukan tindakan yang tidak benar, melakukan pelanggaran, nah disitulah maka ada tindak lanjut dari kita seorang guru. Tindak lanjutnya itu apa? Apa kita memberikan hukuman atau penghargaan? Nah, ataukah yang lainnya itu restitusi. Nah, kita masuk dulu ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang negatif. Di sini ada hukuman. Ya, menurut kajian dari ilmu ini, ya, materi ini, ternyata hukuman itu tidak tepat karena itu bisa apa ya? Bisa menumbuhkan dan bisa melukai perasaan siswa kita. Seperti itu ya. Nah, di sini
Saya ingin menanyakan Ibu Tri Utami, bisa berbicara dengan Ibu Tri Utami? Ibu Tri? Iya, Bu. Ya, yuk. Iya. Maaf, Ya lagi di tidak apa-apa. perjalanan, Oh jadi iya, ya gimana tadi, Bu? bisa saya menanyakan ya, bagaimana menurut Bu Tami tentang hukuman? Ketika anak melakukan hal yang negatif, diberikan hukuman, ya, apakah dampaknya terhadap itu? Apakah motivasi anak itu akan muncul untuk melakukan yang perbaikan atau melakukan disiplin itu, Bu Tri? Oh, oh ya. Kalau menurut saya hukuman itu belum belum efektif kalau untuk murid ya, karena murid itu cenderung akan lebih memberontak kalau dihukum. Biasanya dia akan melakukan lagi, karena itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi akan lebih ideal, akan lebih bagus jika anak itu tidak dihukum, tapi mungkin bisa dengan cara yang lain, mungkin gitu ya, Bu Yayu. Jadi dengan motivasi intrinsik seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Tri. Ya. Sama-sama Bu Yayu. Ya benar. Berarti melalui hukuman itu ya sesuai tadi dengan teori yang diberikan bahwa ternyata hukuman itu tindakan kurang tepat dan ya karena untuk menumbuhkan disiplin itu bisa-bisa mereka lebih disiplin tapi sifatnya hanya sementara ya, bukan untuk jangka lama seperti itu ya. Nah, saya pun ini sebenarnya materi ini sebagai refleksi juga sebagai saya menjadi seorang guru. Dulu juga pernah secara tidak langsung saya memberikan hukuman baik mungkin secara fisik, tapi memang tidak terlalu keras gitu ya, misalnya suruh berdiri depan kelas seperti itu, ataupun secara verbal secara tidak langsung. Nah, ternyata setelah mendapatkan ini tentang penguatan menumbuhkan motivasi intrinsik melakukan disiplin, oh ternyata ada cara lain ya yang lebih baik untuk mengembalikan mereka itu untuk ke jalan yang benar, ke track yang benar seperti itu untuk melakukan disiplin kembali terhadap kesalahan mereka. Nah, itu merupakan adalah restitusi ya. Di sini restitusi diperkenalkan. Awalnya asing restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, ternyata menurut teori ini ya, menurut materi ini, restitusi itu merupakan solusi yang bisa digunakan untuk menerapkan disiplin positif karena memberikan kesempatan siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika siswa melakukan hal yang tidak baik, ya, melakukan hal yang negatif, tidak serta-merta langsung dijudge atau langsung diberikan hukuman. Nah, kita tetap memberikan pendekatan, kita memberikan arahan kepada mereka untuk mereka bisa memperbaiki kesalahan apa yang telah mereka buat, seperti itu. Ya. Ini tentang restitusinya. Nah, tadi ada juga penghargaan, ya. Kalau misalnya tindakan siswa melakukan hal negatif itu ada hukuman, kemudian yang terbaik adalah restitusi. Sekarang ada namanya penghargaan. Ketika anak berbuat baik, ya, atau melakukan hal positif, ya, atas disiplin positifnya tadi, maka kita biasanya menghasilkan penghargaan tidak? Ya, saya dahulu sering memberikan penghargaan ini ketika mereka sudah melakukan sebuah pencapaian, misalnya mereka melakukan piket dengan baik, menjaga kelas bersih, atau mereka bisa menghafal perkalian, itu ada penghargaan dari mereka untuk mereka yang saya berikan. Ternyata hal baik pun yang kita berikan penghargaan ada miskonsepsinya. Nah, ternyata penghargaan yang kita berikan itu ya tidak membuat disiplin atau pengaruh disiplinnya dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, dalam jangka panjangnya maksudnya begini. Anak selalu diiming-iming ini, kayak ada bintang. Jangka panjangnya mereka nanti berbuat disiplin itu
mereka tidak sadar bahwa itu tumbuh dari diri mereka, tetapi mereka lebih ke orientasi dengan penghargaan yang mereka dapatkan. Jangka pendeknya itu sudah nampak, mereka akan terus lagi seperti itu. Misalnya ada quiz, mereka terus akan berbuat baik seperti itu. Itu jangka pendeknya terlihat, dan jangka panjangnya secara tidak langsung membuat anak itu tidak sadar bahwa mereka melakukan disiplin positif itu dikarenakan penghargaan tadi. Nah, penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan di sini tidak efektif karena lagi-lagi melakukan sesuatu itu hanya karena sesuatu. Nah, penghargaan bisa merusak hubungan. Apa contohnya di sini merusak hubungan? Nih, dalam satu kelas ada anak, wih, hebat, ya, Bu Indri keren, ada nilainya 100, ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang lain ya merasa, Bu Indri saja yang diperhatikan. Ada timbul rasa keirian di situ. Nah, ini kenapa kadang membuat dia aja yang disuruh, dia kan sering dapat nilai 100. Nah, seperti itu. Jadi tidak apa ya, hubungannya jadi renggang sesama teman mereka, kayak ada persaingan kayak gitu. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan, ya, mengurangi ketepatan. Maksudnya karena sesuatu benar nggak nih dengan orang lain, dan ya kita memberikan hanya fokus kepada satu siswa. Tapi sudah benarkah? Padahal siswa yang lain juga mungkin bisa berhasil, bisa melakukan yang sama lebih maksimal daripada yang kita tuju tadi. Itu maksudnya. Di penghargaan bisa menurunkan kualitas, ya. Kualitas nih, orang itu lagi mungkin ada rasa jenuhnya ketika dia kok saya saja kan sudah dapat, saya sudah dipercaya nih dapat nilai baik, tapi dia bukannya itu akan bagus, tidak mau dia meningkatkan kualitasnya, dia menurunkan kualitas, ya. Kemudian ada mematikan kreativitas, dan juga penghargaan ini bisa menghukum. Karena sebuah penghargaan, seseorang bisa ngerasa terbebanin. Bukan sudah ada predikat ini, harus seperti itu. Nah, disitulah miskonsepsi penghargaan. Ternyata ya, jadi di dalam berperilaku maupun siswa, ya, kita di sini lebih jangka ke siswa. Saat mereka melakukan kebaikan, maka kasihlah mereka penghargaan sewajarnya. Saya rasa penghargaan tetap boleh, tapi sewajarnya, jangan sampai mencolok seperti itu. Namun ketika mereka melakukan hal yang salah, jangan terlalu dihukum dahulu, tapi berikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri mereka, yaitu melalui restitusi. Ya, oke, untuk sampai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi sampai sini, ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Kan sini ada Pak Piki, jadi Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Piki yang sudah bergabung. Cukup, pas? Bisa saya lanjutkan ya? Oke. Nah, di sini saya ada beberapa kasus ya tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya netral, tapi lebih mau arah ke positif. Kalau hukuman itu tadi kan berdampak negatif. Di sini ada konsep untuk mengembalikan kesadaran mereka itu, mungkin pertama kita kasih konsekuensi. Kemudian yang lebih ke positif arahannya itu adalah restitusi. Nah, di sini coba ada lihat ini ketika anak dijewer, ya. Ini merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus yang pertama itu saat siswa terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Dari kasus ini berbentuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin Ibu siapa ya yang belum? Ibu Indri? Halo Ibu Indri, masih di sana? Halo Bu Indri. Ya. Bu Bella, bisa bantu saya Bu Bella?
Mikrofonnya dihidupkan. Ketika ada kasus ini merupakan hukuman atau konsekuensi dari seorang guru. Ya, Bu Bella. Bu Esti. Ya, boleh bantu Bu Esti. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Nah, dari contoh ini dia merupakan hukuman atau konsekuensi, Bu Esti? Bu Esti? Oh, Bu Estinya sepertinya lagi sibuk. Ibu Rani bisa bantu saya, Bu Rani? Ya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Karena ada kata-kata diminta itu kayak seperti ini ya. Hukuman. Seperti hukuman. Ya. Oke, hukuman ya. Iya. Oke, terlambat hadir di pembelajaran 5 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Dia diminta 15 menit nih, tinggal. Tapi 15 menit ini dia untuk membahas pembelajaran. Nah, tapi tujuannya baik ya Bu, karena dia ketinggalan disuruh. Mungkin seperti konsekuensi ya Bu ya. Iya, benar sekali. Ini konsekuensi ya. Karena dia ada keterkaitan. Karena dia nggak ikut pembelajaran, dia akan mengulang pembelajaran tertinggal tadi dengan catatan dia ada 15 menit ketinggalan untuk diulang. Nah, jadi kan ada keterkaitan sehingga ini memang masuk konsekuensi. Ya Bu Esti kayaknya sudah mulai ada step ya, sudah on lagi. Boleh yang nomor 2 Bu Esti bantu saya? Ketika berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini bentuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, Pak Piki. Terima kasih sudah mewakili Bu Esti. Ya, betul ini hukuman ya, karena di situ ada sebuah tindakan yang bisa melukai ya, membuat malu seperti itu dan juga tidak ada tidak ada hubungannya antara tidak bisa menjawab pertanyaan dengan ngangkat kaki satu. Nah, selanjutnya Ibu Sulastri bisa bantu saya, Ibu Sulastri. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Waduh, nangis dah. Bu Esti, mic-nya mohon. Iya, Bu Lastri, mic-nya belum di-on-kan itu? Ya, untuk yang selanjutnya itu hukuman ini sepertinya Bu Diartno. Iya, benar sekali Bu Lastri ya. Karena ini memang tidak ada hubungannya ya antara dia nggak pakai sepatu harus ditelanjang kaki, itu membuat dia malu malah. Nah, betul. Ibu Vini, boleh yang terakhir membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi nih Bu Vini? Konsekuensi. Konsekuensi, iya, terima kasih Bu Lastri ya. Jadi jelas ya antara bedanya konsekuensi. Jadi konsekuensi tadi itu bisa kita terapkan ketika anak melakukan hal yang negatif atau melakukan pelanggaran ya. Nah, setelah adanya konsekuensi mungkin kita akan lakukan restitusi, itu malah lebih baik untuk menumbuhkan budaya positif mereka atau disiplin positif mereka. Nah, nih tadi sebagai guru ya, dalam menanggapi kedisiplinan siswa itu kita ada 5 kontrol ya. Secara tidak langsung memang peran kita sebagai guru kelima-lima ini pernah kita kita lakukan. Nah, saya pun sebagai refleksi pernah menjadi hukum anak ya. Saya juga pernah membuat anak itu merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan yang tidak benar. Tapi saya juga bisa menjadi teman untuk anak-anak
ya. Kemudian pemantau, saya hanya melihat saja bagaimana proses atau progres ya, sikap yang mereka lakukan dan juga manajer. Nah, kita sebagai guru itu sebaiknya ada di posisi manajer. Akan tetapi ya ada pengecualian. Seandainya bagaimana nih nanggapin anak yang apa ya? Mungkin dia melakukan hal-hal negatif atau di luar ya gitu. Tapi memang sudah keterlaluan. Kita sudah berlaku sebagai manajer, rasanya tidak tidak mempan. Kita liatin dia masih terus saja, kita teman dia nginjak-nginjak, dibuat bersalah tidak ada mudeng, ya menghukum bisa kita lakukan. Kalau memang step-step 5 nih tadi memang tidak bisa nian lagi. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Tapi usahakan kita itu ada di posisi pemantau dan manajer. Walaupun memang manajer ini kalau apa ya, kontrol untuk anak-anak itu memang harus benar-benar dilihat ya, harus benar-benar apa ya, kita memahami bagaimana situasi yang terjadi atas permasalahan yang dihadapi dengan siswa. Nah, ini berbicara tentang segitiga restitusi tadi yang sudah kita restitusi ya. Restitusi ini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ya yang terjadi pada siswa. Pada segitiga restitusi ini ada sisi-sisi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu yang mana dulu yang harus kita lakukan? Atau apa dulu yang harus kita lakukan? Tergantung dengan situasinya ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa mulai dari validasi tindakan yang salah dahulu. Ya, atau kemudian menanyakan menstabilkan identitas dan kemudian baru menanyakan keyakinan untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Ya, itu tergantung dari kebutuhan dan kondisi apa ya, atau permasalahan yang Bapak Ibu yang anak didik kita lakukan. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini ya ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ada cara catatannya ya. Ada tujuannya, kemudian apa ya kalimat atau ucapan guru ya yang menunjukkan dia menstabilkan identitas, validasi tindakan ataupun menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Dalam proses ya ketika anak berbuat salah atau adanya perilaku yang menyimpang ya, di sini kita sebagai guru itu menstabilkan identitas itu apa ya? Kita membuat anak merasa gagal berbuat salah ya. Membuat anak merasa gagal berbuat salah. Kemudian hal itu untuk menjadikannya positif. Ya. Nah, di dalam menstabilkan identitas, guru itu biasanya berucap kepada anak yang berbuat salah itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Kemudian guru juga bisa bilang tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan kamu berhak merasa begitu. Nah, kalimat-kalimat ini dia mengacu kepada menstabilkan identitas, di mana bisa membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif, ya seperti mengembalikan lagi identitasnya. Kemudian setelah kita melakukan ya identifikasi tadi, langsung ke validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi apa yang mereka lakukan. Nah, di sini kita membantu mereka mengenali kebutuhan basic anak yang ingin dipenuhinya, ya. Mengapa atau mencari alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, dalam hal ini guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Bisa juga guru berkata,
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Inilah yang dilakukan guru saat memvalidasi tindakan yang salah. Next, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di dalam menanyakan keyakinan ini, ya, anak melihat kesalahan, ya, kesalahan mereka, kemudian dihubungkan dengan nilai sosial dan nilai-nilai yang mendasari, ya, nilai positif yang mendasari hubungan interaksi manusia dan orang lain. Ya, ini ada nilai sosial atau keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini, biasanya guru itu mengatakan, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah, kemudian atau nilai universal apa yang sudah kita sepakati, dan nah, kamu ini mau jadi anak seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menanyakan hal itu seperti mereka akan berpikir, oh iya ya, ternyata kita di ini tidak boleh buang sampah. Keyakinan kita adalah membuat kelas jadi bersih. Atau gangguin teman nih, ya. Apa nilai yang kamu percayai di kelas ketika kamu mengganggu teman? Berarti di sini ada nilai saling menghargai, menghormati. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini adalah video Bapak Ibu ya, contoh penerapan restitusi yang saya coba lakukan di kelas. Anak ini pada saat saya masuk kelas itu kotor. Ya, saya mendeskripsikan gambarnya dulu ya. Videonya agak sulit untuk diputar karena jaringan, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kelas kotor, anak ini dia piket. Saat di akhir pembelajaran saya memanggilnya dan saya melakukan restitusi. Nanti di akhir kalau bisa akan saya tampilkan contoh restitusi yang telah saya lakukan kepada siswa saya ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau bertanya tentang segitiga restitusi dan kontrol guru? Atau ada yang mau sharing pengalamannya terhadap kontrol guru nih? Kira-kira kan refleksi juga kita terhadap peran kita yang kita lakukan di sekolah atau di kelas kayak gitu ya, menanggapi anak-anak kayak gitu yang bermasalah. Kira-kira apa ya kayak gitu? Iya Bu Dia Retno. Iya, ada yang iya Bu Sulastri? Iya, mungkin pertanyaan saya Bu Dia ya. Iya. Jadi idealnya kita sebagai guru itu yang seperti apa Bu Dia? Bu Dia Retno. Bisa diulangin Ibu? Iya, mungkin idealnya kita sebagai guru itu harus yang seperti apa gitu kan, supaya bisa sharing juga, supaya nanti apa ya, kita karena juga baru kan buat saya, mungkin pengalaman baru juga, jadi nanti bisa ada hal-hal apa yang untuk di kelas itu bagaimana penerapannya seperti itu. Oh gitu, ya Ibu. Oke, terima kasih Bu Sulastri ya. Untuk guru ideal ya, sebenarnya guru itu susah ya untuk ideal, tidak ada manusia, nobody's perfect. Nah, tapi semaksimal mungkin kayak gitu ya Bu Lastri. Di sini kita itu berperan sebagai manajer. Ibu tahu kan, manajer itu ya kita mengatur, bukan kita menjudge atau kita apa ya membuat rasa ini kontrol terhadap siswa yang melakukan apa ya, yang belum menerapkan disiplin positif ya. Di sini Bu Lastri ya. Nah, jadi ketika ada anak kita yang melakukan kesalahan, posisi manajer kita di sini mungkin kita panggil dulu anak itu. Atau misalnya nih, ada kasus di kelas itu biasanya anak ejek-ejekan nama orang tua, seperti itu ya. Ya gitu. Nah, kita panggil dulu mereka berdua, gitu. Kita tanya, ada apa masalah apa tadi? Nah, itu pasti tuh ngomong tuh, dia tuh Bu ngejek nama bapak kami Bu, gitu.
Gitu kan. Jadi ada mungkin di antara anak-anak itu merasa menjadi korban, ya gitu kan, ngerasa terzolimin, ya gitu. Nah, kita tanya baik-baik, apa masalahnya? Seperti itu, Ibu Lastri. Nah, di sini kita validasi dulu dengan yang misalnya ngejek tadi. Kita cari akar dulu. Siapa yang kita sebagai guru kan biasanya tuh tahu tuh apa biangnya. Kenapa yang ini bisa ngamuk, bisa apa itu namanya, bisa temperamen kayak gitu kan? Atau biasanya kan setelah diejek biasanya ada kalau dia lagi geram atau Perlawanan gitu ya. kan langsung di perlawanan seperti itu kan, dan akhirnya ngadu. Itu kan biasa kan memang terjadi Iya. di lingkungan kita ya Bu Lastri. Iya, kelas bawah terutama tuh Bu Dia. Iya itu. Terus Jadi yang ya, kenapa Bu Lastri? ya, terus ini juga kadang tuh apa ya, kita kan untuk membiasakan berkata-kata yang baik ya. Kadang tuh ada anak-anak ya tertentu aja yang suka kadang bicaranya masih suka hal-hal yang tidak baik, yang menurut anak-anak itu bahasanya kotor, dan mungkin teman-temannya agak risih, akhirnya dia ngadu terus ke kita kan. Teacher ini ngomongnya masih begini, nah itu seperti apa itu supaya biasanya sih kalau Oh iya, itu ya. Terima kasih Bu Lastri ya. Jadi yang ngomong kotor tadi kita panggil Bu Lastri. Nah, iya. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Nah, kita kembalikan lagi. Kira-kira apa yang mereka ucapkan tadi? Kita panggil lagi pengalaman mereka yang sehingga ya menurut kita tidak baik kayak gitu, Bu Lastri. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil? Atau kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Iya, apa Ibu? Misalnya dia ngomong apa gitu ya Bu Lastri. Iya, Nah, mencarut ya kalau bahasa kita ya. Secara tidak langsung itu sudah kita memvalidasi kesalahan mereka. Nah, kemudian setelah validasi kita yakini. Nah, kalau kita di sekolah ini, Nak, kita itu harus berkata apa ya? Bagaimana kita seorang siswa itu berujar? Nah, mereka akan dengarnya harus ngato baik-baik, Bu. Harus sopan. Kan biasa kan anak kelas bawah seperti itu ya, dia ketus kayak gitu. Tapi kita coba saja Bu Lastri. Nah, iya. Di sini harus katanya yang sopan ya, yang baik-baik. Coba tadi yang kamu katakan tadi sudah baik belum? Nah, kita mengingatkan mereka Bu Lastri. Ketika mereka tidak mereka akan diam biasanya kalau itu, atau dia kan tidak atau kayak mana, baru nah tidak boleh kan, harus ditahan-tahan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu berkata, pasti mereka akan bilang kami itu dapat dari nonton main game, Bu. Nah, anak-anak biasa kayak gitu, mereka cepat belajar ngomong yang tidak baik itu biasanya dari game atau dari ada yang dilihatnya. Nah, tapi ketika kita melakukan posisi manajer ini berulang lagi, ini kan ya berulang lagi, mungkin kita bisa kasih konsekuensi atau kita mendekatkan. Tadi kan sudah saya bilang, ketika kita menjadi manajer itu berulang kali untuk kasus yang parah sekali di manajering nggak bisa seperti itu ya, turunkan jadi teman, nggak bisa, mungkin kita bisa kasih mungkin konsultasi dengan orang tuanya, kita cari akar permasalahannya seperti itu Bu ya. Yang jelas memang kita kayaknya seperti jadi guru itu ya harus apa ya, tidak bosan-bosannya harus terus melakukannya. Di sini dibutuhkan konsistensi dan semangat untuk kebaikan anak-anak. Seperti itu ya Bu Lastri ya. Iya, baik Ibu Dia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini ya contoh penerapan restitusinya. Nah, di dalam penerapan tadi kan ada kita menentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas ini itu kita sepakatin kalau kita di kelas ya bersama anak-anak kelas. Mungkin kita kalau di sekolah kita ibu-ibu bapak kita mungkin sama guru-guru, kita ada mungkin kesepakatan di sekolah kayak gitu ya. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini ya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, di mana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Mungkin di awal itu ya saya contohnya sudah membuat kesepakatan di awal pembelajaran, saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak ya. Itu kami buat di dalam kertas dan kami tanda tangani sebagai bukti bahwa ini adalah hal-hal atau aturan yang dilakukan di kelas. Oke. Nah, aturan ini tetapi keyakinan kelas ini dia harus lebih rinci dan konkret. Mungkin waktu yang kami buat kesepakatan kelas itu bentuknya lebih umum dan lebih general, lebih general apa yang
siswa pikirkan seperti itu saja. Memang biasanya waktu membuat kesepakatan kelas, saya meminta ide dari siswa ya. Siswa kemudian kita kumpulkan, kita jadikan satu, kemudian mana yang sama kita satukan, dan kita kumpulkanlah. Tapi memang dalam bentuknya lebih jelas, ya, lebih ini dia, lebih apa? Namanya lebih general seperti itu. Ternyata keyakinan kelas ini dia lebih lagi terperinci, ada hal-hal saja yang inti-intinya saja. Nah, gitu agar lebih mudah tertanam di hati mereka sehingga menjadi karakter. Selain itu ada juga keyakinan kelas ini itu merupakan pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ya dibentuk dalam kalimat positif. Keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami kelas. Kelas bersih, mungkin seperti itu ya. Ya, positif ingat, apalagi kita di kelas-kelas bawah atau di masa-masa anak SD ya, kayak gitu. Jangan memberikan keyakinan kelas yang terlalu panjang yang menjelimet sehingga mereka itu ya cuman hanya diucap sekali aja atau dilihat sekali saja tapi tidak tertanam di hati mereka, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing sehingga pada saat proses pembelajaran atau selama anak-anak itu berada di lingkungan kelas Bapak Ibu ataupun di sekolah, mereka bisa mengingat ya apa yang nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu buat itu kesepakati. Oke, nih. Ya. Dalam melakukan sesuatu setiap kita itu pasti punya tujuan. Ya, tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada beberapa jenis kebutuhan dasar yang dimiliki manusia, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan dan power, kebutuhan kebebasan atau freedom, dan kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini yaitu kita butuh makan, kalau lapar kita butuh makan, haus kita butuh minum, kehujanan atau kita mau tidur, ya itu kebutuhan hidup. Kita ngantuk butuh tidur, itu adalah kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini ya setiap manusia itu kita itu selalu diciptakan dengan rasa kasih dan sayang. Ada penguasaan itu penguasaan memahami atau menguasai sesuatu. Ada kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini saya ada beberapa contoh kasus ya terkait dengan kebutuhan apa sih yang mereka ingin penuhi di sini. Ya, jadi ada anak itu pulang dari sekolah ini ya. Kemudian dia laporan dengan ibunya. Nah, dia laporan dengan ibunya, kira-kira anak ini apa ya kebutuhannya yang diperoleh ya? Ya. Coba boleh saya minta Ibu Riri, adakah Ibu Riri di sana? Bu Riri, ada Ibu Riri? Ibu Isna ini, bisa bantu saya Ibu Isna ini? Pak Vicky? Ya, Bu. Iya, terima kasih Pak Vicky. Pak Vicky boleh lihat kasus ini Pak Vicky. Kira-kira kebutuhan apa yang diminta yang ingin anak itu sampaikan? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin disampaikan si anak ini kepada ibunya? Ini sering kan kita mama ini kalau mau bertanya dengan anak, gimana kamu di sekolah tadi? Nah, kira-kira si anaknya ngomong seperti ini. Kira-kira apa ya kebutuhan yang ingin diperoleh dengan anaknya tadi? Aku tidak boleh bersenandung yang belum tersampaikan. Begini, mungkin anak ini nggak mau suasana kelas yang gimana ya, yang terlalu tegang, mau santai gitu kan. Jadi anak-anak ini berharap gurunya juga gimana ya dengan anak-anaknya juga respon gitu. Misalnya kalau ada yang ribut nggak harus langsung ditegur gitu. Misalnya ada yang nyanyi
mungkin gurunya ikut nyanyi juga, mungkin jadi anaknya lebih senang gitu kan. Ya, Jadi nggak langsung ngecas marah gitu. Ya, ini maksudnya si anaknya ini suka bersenandung. Anaknya ini suka menyanyi-nyanyi di kelas Pak Vicky. Nah, tapi dia itu kata dia kan ini dia pulang ke rumah nih ngelapor, "Ibu, aku nih nggak boleh bersenandung waktu ngerjain tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya." Nah, kira-kira kebutuhan apa sih anak ini, pengen apa sebenarnya? Itu kan tadi kan kebutuhan ada 5. Ada survival, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin anak ini sampaikan kepada anak ibunya yang belum tercapai? Oh, mungkin kesenangan dan kebebasan berarti anak ini. Ya, di sini ada kesenangan. Dia senang bersenandung ya. Iya, suka nyanyi-nyanyi. Iya, betul itu. Jadi ini adalah kebutuhan kesenangan ya. Iya, itu. Kemudian yang kedua ini kira-kira apa ya, Bapak Ibu? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ada kan anak-anak kan? Ada. Nggak peka kayak gitu. Nah, kira-kira dia itu butuh apa ya? Butuh kasih sayang mungkin ya Bu Yayu, ingin dimengerti. Caper. Ya, ya betul. Dong, baru. Ada kan anak-anak kayak gitu kan? Nah, berarti dia butuh kasih sayang di sini. Bu, jadi cantik. Bu, lihat tangan aku nih, ada gelang emas katanya. Iya, seperti itu. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ya di sini ya? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Izin Bu Yayu. Ya, Bu Elsa. Iya, bisa di kelas ada pesta kayaknya tuh. Kalau kasusnya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Sepertinya kelasnya terlalu monoton, gurunya jadinya kayak bukan student center, malah teacher center jadinya kalau ini ya. Teacher center. Nah, berarti anak itu butuh apa ya seperti itu? Nih, contoh ini Bu Elsa. Butuh guru baru. Suara gurunya pada serak-serak basah semua. Iya. Butuh perhatian dari gurunya kayaknya. Apakah dia butuh bertahan hidup? Dia butuh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Butuh kebebasan kayaknya ya, kebebasan berpendapat. Kebebasan, karena kita sudah merdeka kan Bu. Ya, aku bosan, berarti aku bebas, pengen kayak gitu ya. Dia di sini masa belajarnya cuma begitu aja. Dia ingin mengekspresikan dirinya Bu Yayu. Iya, betul, kebebasan. That's right, benar sekali Bu Elsa. Terima kasih Bu Elsa. Ini yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa ya? Nah, nih. Oh, dia nggak mau terekspos, dia artis yang ini tuh. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan apa ya? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Mana Bu kebutuhannya, coba share. Nih. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima nggak Bu? Penguasaan nggak Bu? Iya, betul. Penguasaan karena dia bisa menggambar. Dia aja bilangnya apa namanya? Nggak rapi. Mungkin bu gurunya itu anggap itu bagus. Itu penguasaan, betul, ini adalah kebutuhan penguasaan ya. Sampai berarti sini, dia belum percaya diri ya Bu? Iya, seperti itu Ibu Lastri. Untuk kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak? Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, di sini saya cuma memberikan contoh penerapan budaya positif di dalam kelas yang sudah saya lakukan atau di sekolah kita ya, sebenarnya sudah banyak ya. Oke. Kemudian di akhir saya ingin memberikan refleksi terhadap kegiatan yang kita lakukan saat ini. Mungkin bisa lihat nanti di kolom chat ya Bapak Ibu. Sebentar, saya matikan dulu stop screen-nya. Sebentar. Ibu mukanya ngapa gitu Bu?
sebentar ya, Pak. Muka Ibu melayang. Lagi cosplay Pak Vicky. Muka Bu Yayu. Ya. Aduh. Bentar ya. Bu Retno lebih baik dimatikan dulu layar belakangnya karena untuk ambil video lebih bagus wajah Bu Retno terlihat jelas. Oh gitu ya. Ini wajah Bu Retno kayak alien. Oke, sebentar ya. Ada yang lebih parah Iya. kok. Cuma terlihat wajahnya saja, badannya menghilang. Ya. Sebentar. Bentar saya matikan dulu background saya biar jelas. Diremang-remang. Bentar ya, aduh, ini kok. Ya itu lebih baik Bu Yayu, Bu Retno lebih terlihat jelas. Oh iya, terima kasih. Saya malah salpok sama kamera Bu Rani. Iya, sebelumnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan menjelang saya memberikan refleksi kepada Bapak Ibu tentang materi ini, Bapak Ibu? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup bagus, Bu, dia. Oh, sudah paham Pak Vicky? Insya Allah sudah paham. Nanti Ya, diulang. mudah-mudahan bisa diterapkan di kelasnya ya Pak Vicky ya. Jadi nggak pakai Iya, Bu, cara siap. ngamuk-ngamuk lagi kita itu ya. Iya. No, boleh Mengajarnya nanya? happy ya, Iya, Bu. boleh. Ya, Bu Ratni, silakan. Bu Retno, tadi saya kurang nangkep di slide Bu Retno itu kalau nggak salah ada penguatan ke anak bahwa kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini gitu maksudnya. Itu apa ya Bu ya? Oh, itu iya, itu seperti itu ya validasi ya. Validasi. Nah, yang validasi tadi tindakan. Jadi itu kayak sindiran kayak gitu nah sebenarnya. Izin Bu Retno, itu kayaknya mistyping. Harusnya mungkin itu kamu bisa melakukan lebih baik lagi dari ini Bu Retno kalau validasi tindakan yang salah itu. Bentar, saya lihat. Ya, mungkin benar itu kalimatnya benar. Jadi ya itu Bu Tri mau membantu ya, silakan Bu Tri sepemahamannya mungkin bantu Bu Rani menjelaskan maksudnya. Iya, saya mikirnya itu kan anak tuh sudah melakukan kesalahan. Jadi saya kira dari konteks kalimat tadi itu nggak apa-apa kamu berbuat salah. Jadi ibaratnya kesalahan kamu tuh nggak besar kok. Kamu masih bisa melakukan kesalahan yang lebih besar. Tapi yang kamu lakukan ini nggak seberapa. Maksudnya kayak gitu ya Bu ya? Atau gimana? Nah iya, saya pernah gimana sih yang menstabilkan identitas atau validasi ya? Lupa tadi di slide bagian mananya Bu. Oh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ya, maksudnya berarti bentar. Jadi anak itu sebenarnya nggak apa-apa dia buat itu, buat masalah seperti itu wajar, hal yang wajar dilakukan kita seperti itu. Nah, Bu Rani, itu maksudnya Iya, tambahan Bu Retno. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan seperti itu, misalkan dia baik itu terlambat, misalkan dia mengganggu temannya, kan kita ini dulu stabilkan dulu emosi dia. Salah satunya bilang ya tidak apa-apa melakukan kesalahan ini. Artinya bukan kita membenarkan kesalahan dia, tetapi kita menstabilkan identitas dia. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu kelakuan kamu hari ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Apakah menurut kamu itu benar? Baru kita kembalikan lagi apa tadi tuh? Maaf Bu Rani, tidak sinkron antara otak sama mulut mau ngomong. Ya, itulah Bu Rani. Jadi setelah distabilkan, bukan artinya bukan membenarkan, tapi kita
mau mengembalikan apa ya Kepercayaan dirinya. Betul, kepercayaan diri. kepercayaan dirinya. Supaya mereka mentalnya tidak down dulu gitu, nah Bu Rani, tidak di ultimatum yang keras dulu kan. Oh iya, kamu nggak boleh seperti ini segini gitu. Jadi guru itu tidak mendoktrin gitu kan. Jadi di situ tuh dia stabil dulu ini apa namanya tuh identitas dia. Artinya ketika dia balik ke kelompoknya, dia tidak malu. Artinya dia bukan dimarahi gurunya, tetapi dia berdialog sama gurunya kayak gitu Bu Rani. Berarti membesarkan hatinya. Betul, jadi membuat siswa itu berlapang dada dulu, setelah itu baru kita sadarkan dia benar tidak kelakuan dia hari itu, makanya nanti kita berhubungan sama keyakinan kelas kayak gitu, seperti itu Bu Rani. Oke, baik, terima kasih. Jadi tidak boleh menjudge ya, seperti ya kebanyakan guru tuh menjudge ya kan, nah menjudge siswa itu yang tidak boleh. Di sini tuh guru itu harus sebagai manajer yang posisi menstabilkan dulu. Jadi tidak ada boleh kata menjudge itu. Iya. Oke, mengerti Bu Rani. Terima kasih Bu Isna ini udah membantu memberikan pemahaman kepada Ibu Rani. Ya, siap. Terima kasih. Iya. Menambah ilmu juga. Oke. Bapak Ibu, ini ada refleksi terakhir yang saya buat di kolom chat. Ya, boleh dibuka dan diisi Bapak Ibu. Ya, bagaimana tanggapan Ibu refleksi atas kegiatan sosialisasi hari ini? Saya tunggu di kegiatan ini. Oke. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang mengubah pemikiran Bapak Ibu ya tentang budaya positif? Boleh dituliskan Bapak Ibu? Ya. Intinya guru harus banyak sabar, teacher. Iya, betul. Ya. Di mana dituliskan? Di kolom chat di Padlet, Pak. Silakan. Oh, ya, saya pun bingung. Ya. Tunggu, oh ini ya. Iya. Klik linknya ini ya? Iya. Klik. Gambar donat yang ada, Bu? Ada tanda plus, Pak Piki. Iya, Pak Mana plus? Di HP saya sih. Security check. Ya. Ada Nini. Ya. Bu Nini itu bilang banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan pada kesempatan ini. Hal awal yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Ya, semangat Bu Nini ya. Silakan diterapkan, ambil yang baik. Tapi kan punya pemahaman yang lain, Pak Vicky. Iya, Bu. Oke, ya. Ya, setiap kita itu punya kebutuhan. Jadi kita memang harus memahami kebutuhan anak ya, agar bagaimana tumbuh sikap disiplin positifnya. Oke, terima kasih Ibu Rani. Yang lain masih ditunggu refleksinya. Ya, saya akan lebih sabar lagi menghadapi anak-anak yang lebih banyak dan lebih mendengarkan mereka. Ya benar. Kita sebagai guru di sini mungkin kita bisa kombinasikan, Bu. Ya mungkin kita bisa menjadi teman dan bisa juga sebagai pemantau kita lihat dan pada posisi tertinggi kita sebagai manajer. Dan Bu Elsa banyak pengalaman yang didapatkan, guru harus memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya sore ini. Semoga ya kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan kebaikan-kebaikan, kesehatan semua ya. Ya. Ya, Bu. Iya, terima kasih. salam saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Bu Isna ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bu Dia Retno atas penjelasannya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua bahwa dengan menyiapkan waktu yang luang saatnya sore bisa istirahat, tetapi Bapak Ibu luar biasa bisa hadir untuk menggali ilmu yang pastinya setiap ilmu itu pasti ada
proses pengembangan diri kita di dalam situ. Jadi yakinlah Bapak Ibu, semakin sering kita membantu teman, salah satunya ini ya Bapak Ibu, salah satu disiplin positif, inilah salah satu bukti kita. Oke, baik. Tidak berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, saya tutup. Terima kasih Bu Retno dan teman-teman semua. Salam sehat dan bahagia. Jaga kewarasan, jangan lupa istirahat dan suara yang serak-serak basah semoga selalu sehat. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulastri. Terima kasih setelah mengikuti pelatihan budaya positif ini yang banyak sekali manfaatnya yang akan saya terapkan di kelas, terutama untuk keyakinan kelas, agar anak-anak semua dapat melaksanakan dan saya juga terutama sebagai guru mengimplementasikan budaya positif ini di kelas bersama-sama dengan siswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Esti, saya guru SD 47 yang mengajar di kelas 5. Setelah saya mengikuti sosialisasi ini, saya tertarik sekali. Ternyata memberikan reward bukanlah cara yang tepat, bukanlah cara yang baik untuk menumbuhkan budaya disiplin terhadap siswa dan hal lainnya yang dapat membantu saya menumbuhkan mengetahui karakteristik siswa dalam membangun disiplin yang positif. Terima kasih Bu Retno atas sosialisasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.